Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang hubungan dinamika Indonesia Timur Tengah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Iwan Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, pemirsa, kita tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengusulkan untuk menghijaukan Padang Arafah. Beliau mengusulkan penanaman dua jenis tanaman asal Indonesia, yaitu pohon mindi atau nama latinnya Melia azedara dan pohon mimba atau Azadiraca indica. Dan sampai sekarang tanaman itu tumbuh subur di Padang Arafah, menjadi pengingat hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap dinamika hubungan Indonesia Timur Tengah, Pak? Ya, itu kan menjelaskan betapa hubungan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah pada waktu itu diwakili Arab Saudi, ya, salah satunya menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Ya. Insinyur Soekarno ya memberikan suatu kontribusi penanaman pohon yang itu mengingatkan publik di Arab Saudi ya, tentang keberadaan negara Muslim yang jauh dari Arab Saudi dan itu bernama Indonesia. Jadi itu saya kira menjadi sebuah simbol ya kedekatan hubungan antara katakanlah Arab Saudi dan Indonesia. Nah, ini saya kira kemudian bisa dijadikan refleksi bagi kita bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah itu sudah terjalin ya dalam kurun waktu yang sangat panjang ya, dan antusiasmenya itu begitu besar ya antara dua negara itu. Namun tentu hubungan itu mengalami semacam dinamisasi ya, naik turun dan lain sebagainya. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana sebenarnya apakah hubungan yang dari awal itu sudah bagus ya, sangat dekat, kemudian berjalan terus-menerus itu kemudian dalam posisi yang selalu dekat, atau mungkin sebaliknya bahwa hubungannya itu biasa-biasa saja. Nah, itu kan juga harus kita lihat ya bagaimana dinamika itu berjalan. Kita lihat juga bahwa Mesir tercatat sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto ya Pak ya. Waktu itu di masa kepemimpinan Perdana Menteri Nukrasi Pasha tahun 1946. Bahkan atas peran Kiai Haji Agus Salim waktu itu sebagai Menteri Muda Luar Negeri RI, akhirnya tercapai hubungan diplomatik antara kedua negara. Bagaimana Bapak melihat Indonesia dan Mesir ini, Pak? Ya, jadi Mesir termasuk negara pertama ya yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentu pengakuan itu bukan terjadi begitu saja ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu ada dibentuk sebuah tim yang diberi nama diplomasi revolusi. Jadi pada saat itu memang kondisi kita setelah merdeka, pengakuan dari beberapa negara sudah dilakukan, tetapi sekutu tetap datang melakukan penyerangan dan ingin menjajah kembali, sehingga dalam masa revolusi itu perlu dilakukan sebuah diplomasi. Nah, diplomasi yang ada di Timur Tengah itu salah satunya diketuai oleh Agus Salim. Itu kemudian juga bekerja sama dengan umat Islam yang ada di beberapa negara ya di Timur Tengah, termasuk di Palestina, kemudian berakhir di Mesir, sehingga Perdana Menteri pada waktu itu tentu dengan dukungan ya berbagai macam kelompok ya, aspirasi umat Islam di Mesir memberikan dukungan yang sangat jelas ya kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga ya mencerminkan ya betapa kemudian negara-negara di Timur Tengah ya sangat berbahagia, sangat senang ya begitu melihat Indonesia sebagai negara yang merdeka dan kemudian langsung memberikan dukungan secara resmi. Apakah ini terkait juga karena Mesir memiliki Universitas Al-Azhar dan banyak alumninya dari Indonesia juga, Pak? Dan kalau kita lihat umat Islam di Indonesia pun sejak masa lalu banyak yang pergi haji, pergi umroh menggunakan kapal, seperti itu Pak, ada kaitannya? Saya kira juga ada kaitannya ya antara eksistensi Al-Azhar ya, di mana mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu telah belajar di sana dan dalam kurun yang lama gitu ya, tidak hanya masa-masa kemerdekaan, bahkan pada abad
awal 19 itu juga sudah ada mahasiswa Indonesia pertama yang belajar di sana, kemudian terus mengembangkan jaringan. Jadi hubungan antara rakyat kaum muslimin di Indonesia dengan di negara Timur Tengah, terutama yang di Al-Azhar itu sudah terjalin ya begitu kuatnya. Nah, pada waktu itu Indonesia kemudian dilihat sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebagai saudara. Terlepas dari penjajahan ya, Belanda pada waktu itu mampu membebaskan diri dari penjajahan Belanda, maka kemudian diberi ya, dukungan secara khusus. Bahkan beberapa organisasi di Mesir juga ya, memiliki semacam bidang khusus ya yang ya berkaitan dengan memberikan dukungan advokasi ya dalam bahasa mereka untuk mendorong negara-negara muslim itu juga segera membebaskan diri dari penjajahan, dan termasuk juga di Indonesia. Termasuk peran jamaah haji Indonesia di era penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, jamaah haji saya kira membawa misi tidak hanya beribadah di tanah suci, tetapi juga membawa misi mulia dalam kaitan menyebarkan ya berita kemerdekaan Indonesia, mencari dukungan kepada saudara-saudara sesama jemaah haji di mana mereka berada. Disitulah kemudian disiarkan ya kemerdekaan Indonesia. Sampai juga pekerja-pekerja Indonesia yang waktu itu bekerja di perusahaan Belanda ya di sebuah kapal, kemudian begitu tahu bahwa Indonesia merdeka, mereka langsung turun ya ke Mesir kalau tidak salah ya, dan kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain mendukung dan memberikan support ya kepada bangsa Indonesia yang telah merdeka pada waktu itu. Baik pemirsa, kita dapat tarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara umat Islam di Indonesia dengan di Timur Tengah melalui Universitas Al-Azhar maupun ibadah umroh dan haji. Penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Yon Mahmudi. Kita masih akan lanjutkan dialog ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.